Ayatul Kursi. Ayatul Kursi. Baca setelah selesai salat fardu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a ayatul kursi dubura kulli salat, la yamna'hu min dukhulil jannati illa an yamut." Barang siapa yang membaca ayat kursi sesudah salat fardu, tidak ada yang menghalanginya dari surga kecuali mati. Artinya kalau mati masuk surga. Selesai. Bayangkan, Nabi SAW tidak berkata dalam hadis masuk ke dalam surga saja. Bahkan bayangkan, tidak ada sesuatu yang bisa menghalangi kita dari surga kecuali maut. Artinya surga menunggu kematian. Kalau mati langsung masuk surga. Luar biasa. Kalau baca ayatul kursi setelah selesai salat fardu. Sayang sekali banyak di antara kita biasa lupa baca ayat kursi. Padahal kita semuanya hafal. Amalannya ringan. Tapi kadang-kadang kita lupa. Karena apa? Karena tidak biasa atau menunggu imam pemimpin zikir. Kalau imam pemimpin zikir rata-rata tidak baca ayat kursi. Di mana-mana saya sudah keliling ribuan masjid. Jarang ada yang baca zikir ayatul kursi. Ada yang baca zikir-zikir ya la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah. Tapi ayatul kursi jarang. Ada tapi jarang. Karena itu jangan menunggu imam. Kalau kita sudah hafal zikir sesudah salat, baca. Masuk masjid masbuk, baca selesai. Ibu-ibu salatnya di rumah, baca zikir yang kita sudah hafal. Kenapa kita nunggu ada yang memimpin zikir? Baca sendiri, sudah hafal. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma anta salam, minka salam, tabaraka jalal ikram. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahu mulku wa lahu alhamdu wa la syai'in qadir. Allahumma la mani' lima a'tayta wa la mu'ti lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minka jadd. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ayatul Kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Selesai, pulang. Selesai. Itu zikir sesudah salat. Tidak begitu panjang. Dan itu baik masbuk atau di rumah ibu-ibu salatnya sendiri, atau ketiduran baru bangun salat langsung setelah salat tetap baca khususnya ayatul kursi. Karena yang baca ayatul kursi insyaallah menjadi ahli surga. Mungkin banyak di antara kita tadi subuh enggak baca. Betul? Kok betul? Ya. Kenapa enggak baca? Habis salat subuh langsung sebentar sedikit langsung panitianya berdiri persiapan bawa meja, bawa mic jemaahnya. Kenapa? Lanjut, enggak apa-apa. Lanjut, selesaikan dulu. Selesaikan. Walaupun mata enggak apa-apa. Kalau mata kita misal masih dipantau selesai. Kita harus punya target, ada amalan. Penting selesaikan dulu. Salat fardu, salat sunnah, zikir sesudah salat. InsyaAllah kalau ada target, ada tujuan, tidak ada yang bisa menghalangi kita. Ayo mari kita sama-sama baca ayatul kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Bayangkan, subhanallah, ayatul kursi, satu ayat bisa mengantar kita ke dalam surga. Apalagi yang baca Al-Quran setiap hari. Apalagi yang punya wirid membaca Al-Quran di pagi hari, di siang hari, di malam hari membaca. Kalau satu ayat menantar kita ke dalam surga, apalagi yang baca Al-Quran setiap hari. Inilah keutamaan Al-Quran. Al-Quran adalah sahabat yang terbaik, yang tidak mungkin tinggalkan sahabatnya selama kita tidak tinggalkan Al-Quran. Belum bisa hafal, jangan sampai belum bisa baca.
Baca Al-Quran. Karena Al-Quran akan datang nanti di yaumul qiyamah memberikan syafaat kepada sahabatnya. Jangan tinggalkan Al-Quran. Al-Quran adalah hadiah. Hadiah besar dari Allah Subhanahu wa taala untuk dunia dan akhirat. Bukan akhirat saja. Kalau Al-Quran, bayangkan saudara, kalau Al-Quran bisa mampu menyelesaikan masalah yang kita hadapi di akhirat, persoalan di akhirat nanti aman, beres, selesai kalau bersama Al-Quran. Apalagi persoalan yang kita hadapi di dunia, yang lebih ringan, tidak bisa dibandingkan antara persoalan dunia dan akhirat. Kalau akhirat aman, apalagi dunia. Kalau bersama Al-Quran, insya Allah aman semua. Dekatlah sama Al-Quran, baca Al-Quran, dekatlah sama Al-Quran, kita yang beruntung saudara. Karena kalau kita jauh dari Al-Quran, rugi kita. Bayangkan kalau kita hitung hasanat, kalau baca Ayatul Kursi tadi baca kita sama-sama, bisa enggak kita hitung berapa huruf, berapa hasanat yang kita baca? Bayangkan kalau setiap hari baca 1 juz misal, berapa hasanat yang kita dapat? Ribuan hasanat yang kita dapat. 1 hasanat wallahi lebih baik dari dunia. 1 hasanat kalau kita ingin tahu nilainya lebih baik dari dunia. Nanti di akhirat kita butuh 1 hasanat, tidak ada yang bisa bantu. 1 hasanat tidak ada yang kasih. Kalau kita punya harta miliaran, ingin membeli 1 hasanat saja enggak dapat, karena 1 hasanat lebih besar dari miliaran. Karena itu selama kita di dunia, jangan sampai tinggalkan Al-Quran. Jangan sampai lewat 1 hari belum baca Al-Quran. Belum bisa 1 juz, 2 juz, 3 juz, enggak apa-apa, baca walaupun beberapa ayat, beberapa halaman. Yang penting kita berusaha, niat dan azam. Sungguh setiap hari luangkan waktu bersama Al-Quran, karena Al-Quran yang melindungi kita, membahagiakan kita, menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Al-Quran tidak membutuhkan kita saudara, tidak membutuhkan kita, kita yang butuh. Kita yang butuh berjuang bersama Al-Quran, kita yang butuh mencintai Al-Quran, kita yang butuh hafal Al-Quran, kita yang butuh dekat sama Al-Quran. Karena kalau dekat yang beruntung bukan saya sendiri yang baca, wallahi saudara, yang dekat sama Al-Quran dia beruntung, orang tuanya beruntung, keluarga dan rumahnya semuanya menjadi barakah karena Al-Quran. Barakahnya luar biasa. Bukan hanya hasanat kebaikan, banyak keutamaan yang kita dapat melalui Al-Quran. Al-Quran adalah syifa, menyembuh segala penyakit ruhani maupun jismani. Baca Al-Quran untuk apa saja. Misal Al-Fatihah. Al-Fatihah salah satu surah yang agung dalam Al-Quran. Baca ruqyah, karena itu salah satu nama Al-Fatihah Asy-Syafiyah. Asy-Syafiyah menyembuh segala penyakit, punya hajat, punya masalah, baca Al-Fatihah. Baca langsung ke badan. Misal punya hajat, misal sakit, penyakitnya di perut atau di mana, di kepala, pusing atau kaki atau anak kita, baca Al-Fatihah. Asy-Syafiyah, Al-Kafiyah yang mencukupi. Atau misal ambil air, misal salah satu amalan yang banyak tinggalkan, yaitu ambil air, baca Al-Fatihah menjadi air ruqyah. Misal ini contoh praktik, baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Setelah selesai tiup 3 kali. Setelah tiup minum. Alhamdulillah. Kalau mau minum lagi boleh. Mau 3 kali sunnah boleh juga. Ini air biasa ini. Ini air luar biasa ini. Kenapa? Karena dibaca Al-Quran. Baca sendiri. Tidak perlu kita cari misal ustaz atau syekh atau siapa yang baca. Boleh, itu barakah insyaAllah. Tapi sendiri baca boleh, sangat boleh. Kita punya hajat sendiri, punya ustaz, baca sendiri. Ambil ayat baca. Untuk anak, untuk hajatnya, baca Al-Fatihah. Ini salah satu keberkahan dan keutamaan Al-Quran. Karena itu saudara, jangan sampai tinggalkan Al-Quran. Siap semua insyaAllah? Siap? Semoga kita menjadi ahlul Quran, mendapatkan syafaatul Quran nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Sebelum tutup, saya sampaikan, amalkan, insyaAllah kita beruntung dan selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir sebelum tutup, saya sampaikan doa yang saya suka sampaikan kepada seluruh jamaah. Setiap masjid, setiap kajian, saya suka sampaikan doa ini. Kenapa? Karena doanya singkat, mudah kita hafal, mudah amalkan, dan
keutamaannya luar biasa. Yang baca doa ini insya Allah menjadi ahli surga. Mau jadi ahli surga? Keutamaan doa ini, bayangkan keutamaannya apa? Karena itu saya suka sampaikan, keutamaannya luar biasa. Yang baca doa ini surga mendoakan. Surga mendoakan, bayangkan. Surga mendoakan kita. Apa doa surga? Surga berdoa, ya Allah, masukkan fulan ini ke dalam surga. Subhanallah. Surga mendoakan agar kita masuk ke dalamnya. Bayangkan, siapa membaca doa ini langsung surga mendoakan, Allahumma adkhilhul jannah, ya Allah masukkan fulan ini ke dalam surga. Barusan baca doa ini, ya Allah adkhilhul jannah. Bayangkan surga ingin kita masuk ke dalamnya kalau baca doa ini. Singkat, insyaallah semuanya bisa hafal. Allahumma inni as'aluka al-jannah. Allahumma as'aluka al-jannah. Allahumma inni. Ibu-ibu sudah hafal? Coba ibu-ibu. Itu saja. Kok itu saja? Iya. Allahumma inni as'aluka al-jannah. Apa artinya? As'aluka minta surga. Aku minta surga ya Allah. Kalau baca doa ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih, "Man qala Allahumma inni as'aluka al-jannah 3 marrat, 3 kali." Barang siapa yang baca doa Allahumma inni as'aluka al-jannah 3 kali, qalatil jannah, surga berkata, surga memohon kepada Allah, surga berdoa, Allahumma adkhilhul jannah, ya Allah masukkan fulan ini ke dalam surga. Subhanallah. Ayo mari sama-sama mendapatkan doa surga. Baca doa ini 3 kali. Allahumma inni as'aluka al-jannah. Allahumma inni as'aluka al-jannah. Allahumma inni as'aluka al-jannah. Alhamdulillah, sudah 3 kali. Sekarang surga sedang memohon kepada Allah, ya Rabbi masukkan jamaah salat subuh Masjidur Rahman Makassar semua ke dalam surga. Yakin surga memohon kepada Allah. Sami'na wa ata'na, amanna wa saddaqna, percaya. Dengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apalagi sahih, kita yakin. Baca doa ini, sekarang surga memohon kepada Allah agar seluruh masjid yang jamaat Masjidur Rahman masuk ke dalam surga. InsyaAllah kita ingat majlis ini nanti ketika masuk surga sama-sama. Nanti ketika masuk surga kita bertemu di sana, ingat, Syekh, masih ingat ketika datang Masjidur Rahman memberikan doa, alhamdulillah kita masuk. InsyaAllah. Sekalian insyaAllah nanti di surga saya mengajak seluruh jamaah Masjidur Rahman, khususan yang hadir salat subuh, saya ajak semuanya makan malam di rumah saya di surga. Mau enggak? Nanti saya kasih makanan khas Makassar. Ada pisang hijau juga insyaAllah. Tapi cuma sekali saja ya. Jangan ada yang tahu alamat sering datang ke rumah ini. Iya, cuma sekali saja. Kenapa sih? Saya sibuk di sana. Oh, sibuk apa? Kan gak ada dakwah, gak ada. Iya, masih ada hal-hal yang lain di sana. Iyalah. Kan kita banyak hal yang kita tinggalkan di dunia karena dunia terbatas. Kita mau di akhirat nanti di surga, karena di surga bebas di sana. Bebas. Kalau dunia ini terbatas, bukan tempat kenikmatan ini. Ini tempat amal. Nunggu sebentar, di akhirat nanti bebas, silakan. Karena itu ketika syaitan, hawa nafsu mengajak kita kepada keburukan, mengajak kita ke api neraka, bilang sama dia, bukan sekarang, tunggu. Kalau nafsu kita mengajak, bilang, sabar, tunggu. Bukan sini, bukan. Nanti di surga, insya Allah bebas. Ya, sabar. Di sana bebas. Apa yang kita inginkan, di surga kita mendapatkan. Ketika masuk surga, walakum fiha ma tashtahi anfusukum, walakum fiha ma tashtahi anfusukum,
ولكم فيها ما تدعون. Apa yang kalian inginkan di surga, apa yang kalian inginkan pasti mendapatkannya. Apa yang kalian ingin, tidak ada batasan, tidak ada mustahil di sana. Tinggal sabar sebentar di dunia. Sabar taat kepada Allah, jauh dari larangan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah meninggalkan dunia dalam keadaan husnul khatimah dan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Jazakumullahu khairul jazaa. Barakallahu fikum. Lebih baik, lebih mantap ilmu yang kita dapat sampaikan kepada keluarga. Khususnya ayah, ibu, nenek, anak, adik belum bisa hadir bersama kita, sampaikan doa, karena harapan seorang mukmin bukan masuk surga sendirian, tetapi bagaimana masuk surga bersama keluarga dan sahabat semua. Mukmin yang mengajak seluruh teman sahabat kepada amalan baik, kebaikan, agar insyaallah kita sama-sama masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin.